Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wes Lakarni dari jurusan TIK Prodi TRMM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma penjadwalan menggunakan metode FIFO. Di sini kita akan melihat ini ada prosesnya yang sudah ditentukan, ada 5. Yaitu ada AT-nya, ada BT-nya. AT-nya arrival time, sedangkan BT-nya burst time. Jadi untuk langkah pertama yang kita lakukan, P1-nya kita tentukan 0 di sini, dari 0 sampai 2. Jadi BT-nya 2. Satu di P2-nya kenapa 7? Karena di setelah 2 sebelum nyampe ke 7, karena perintahnya kosong, jadi bisa dikerjakan langsung disambung atau dihentikan dulu karena belum ada perintah. Jadi di P2 7 tambah 2 dari sini 7 tambah 11, 7 tambah 4 sama dengan 11. Selanjutnya untuk P4 nya 11 tambah 5 sama dengan 16. Yaitu untuk P5 nya 16 tambah 1 sama dengan 17. P5 selesai kerjanya 17 tambah 13 tambah 3, BT-nya dari P5. Jadi selesainya itu di 20. Untuk pengerjaan AWT-nya kita lakukan, berarti sudah diketahui P1-nya itu adalah 0, P2-nya 7, P3-nya 11, P4-nya 16, P5-nya 17. Jadi sebelumnya kalau untuk proses FIFO, jadi dia tuh kayak mengantri gitu. Jadi kalau misalnya P1-nya kerjanya kenapa P1-nya kerjanya mulai dari 0? Karena mulainya emang di 0. Kalau untuk P2-nya kerja di 7, siap tuh dia kan bentrok, berarti kalau misalnya 4 detik ini. Jadi seharusnya di sini dia bekerja di P3-nya seharusnya bekerja di detik 9, malah bekerja di 11 karena dia ngantri untuk menyelesaikan programnya. Jadi untuk penjumlahan AWT tadi 0 tambah 7 tambah 11 dari P3-nya, 16 dari P4-nya, 17 dari P5 17-nya. Bagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena prosesnya ada 5. Jadi sama dengan 10,2 mil detik. Sedangkan untuk TAT-nya kita mulai dari 2 sini sama dengan sampai dengan 20-nya. Jadi 2 tambah 7 tambah 11 tambah 16 tambah 20 bagi 5 sama dengan 11,2 detik. Untuk algoritma penjadwalan SJF ini kita menggunakan metode seperti ini. Jadi yang dipilih dahulu tuh angka terkecilnya. Contoh seperti misalnya kalau untuk kenapa kita mulai dari P4? Karena P4-nya kan di waktu burst time-nya tuh dia lebih rendah. Jadi kita taruh di sini. Jadi P4 tuh sama dengan 1. P1-nya kenapa langsung P1 setelah itu? Karena setelah P yang nomor 1-nya yang rendah, P4 rendah, satu dilanjutkan dengan P1 yang rendah, 2. Jadi P2-nya jadi ini 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah P5-nya yang setelah itu terendah, jadi sama dengan 6. Satu P5 ditambah P2 sama dengan 10. P2 yang 10 ini ditambah dengan yang terakhir yang belum dijumlahkan, P3 sama dengan 5. Jadi begini hasilnya. Untuk AWT-nya P1-nya diketahui 1. Ini kita lakukan sesuai urutannya tadi. P1-nya diketahui 1. Untuk P2-nya kita ketahui 6 dimulainya, dan P3 10, P4 0, P5 3. Jadi untuk penjelasan AWT-nya itu kita mulai dari 1 tambah 6 tambah 10 tambah 0 tambah 3. Ini sesuai dari urutan P1-nya. Jadi dibagi 5 karena prosesnya 5 sama dengan 4 mil detik. Untuk TAT-nya P1-nya karena kita sudah tahu tadi P4-nya sama dengan ini, di sini kita taruh di sini P4-nya 1 waktu selesainya, P1-nya 3, P5-nya 6, P2-nya 10, P3-nya 15.
Nah, jadi untuk proses pekerjaannya, jadi kita urutin dari yang sini. P4 nya 1 tambah 3 tambah 6 tambah 10 tambah 15 dibagi 5 karena prosesnya 5 sama dengan 7 mil per detik. Jadi untuk algoritma penjadwalan metode HRN, di sini kita akan mulai langsung dengan P1-nya sama dengan 0, sedangkan P2-nya 7. Untuk mencari P3-nya, kita perlu membuat rasio penaltinya. Jadi P2 yang kita ketahui di sini 7 dikurang 7-nya dari AT-nya P2 sama dengan 0 tambah 4-nya dari BT dibagi 4-nya dari BT juga sama dengan 1. Kita ketahui P3-nya tuh 7 tambah 1 berarti 8. Jadi untuk mencari P4-nya selanjutnya kita perlu 8 dikurang dari 9. Diketahui kan P3-nya 8 dikurang 9 dari P3 sini, artinya P3. Jadi 8 kurang 9 sama dengan min 1. Min 1 ditambah dengan 5. 5-nya dari BT-nya P3 bagi 5 sama dengan 0,8. Selanjutnya untuk P4 metodenya sama juga. 8 dikurang 10 dari AT berarti sama dengan min 2 tambah 1 dari sini juga dibagi 1 sama dengan 1. Sama dengan min 1. P5 8 dikurang 11 sama dengan min 3 tambah 3 dari BT-nya P5 sama dengan 0. Untuk kita masuk ke penalti 3-nya. Jadi kita cari dulu mana angka yang terbesar di antara ini tadi. Sebelum bawah yang ini ikut, yang atas nih dari sini ke atas. Jadi yang paling besar tuh 1. Jadi 8 tambah 1 sama dengan 9. Jadi kita mulai dari P4-nya langsung. 9 dikurang 10 sama dengan min 1 tambah 1 sama dengan bagi 1 sama dengan 0. Untuk P5-nya 9 dikurang 11. 11-nya kita dapat dari AT-nya P5. P4 hasilnya berarti min 2 tambah 3-nya dari BT P5 bagi 3 sama dengan 0,3. Nah, untuk algoritma penjadwalan yang terakhir atau penjadwalan RRR, metode RRR. Jadi di sini prosesnya udah kita ketahui 5 dan diketahui kuantumnya 4. Jadi kita mulai langsung. P1-nya kita ketahui 0 dan selesainya tuh di 2. Jadi untuk P2-nya kenapa di sini 6? Karena 2 ditambah 4 sama dengan 6. Selanjutnya 6 kita tambah 5. Tapi kenapa di sini hasilnya 10? Dikarenakan karena kuantumnya ditentukan 4, jadi disisakan 1 untuk P3-nya. Jadi 6 di sini 10. Karena nanti ini bakal diulangi lagi prosesnya. Jadi kita di sini 10 untuk lanjutannya terus 10 tambah 1 untuk P4-nya jadi sama dengan 11. 11 ditambah 3 sama dengan 14. Jadi P3-nya kita ulangi lagi karena ada sisanya 1. 14 tambah 1 sama dengan 15. Jadi diketahui P1-nya 2, P2-nya 6, P3-nya kenapa ada 2? Karena ada 2 kali proses penghitungannya. Jadi kita mulai dari 15 kurang yang dari terbesar kurangi yang terkecil. 15 kurang 10 sama dengan 5. P4-nya 11, P5-nya 14. Jadi kita mulai dari penghitungan AWT-nya 2 tambah 6 tambah 5 tambah 11 tambah 14. Dibagi 5 karena prosesnya ada 5 sama dengan 7,6 mil detik. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.